Biar hawa dinginnya sedikit berkurang ya. Kita mau bergerak, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menerangi jalan kita. Firman menerangi jalanku. Perisai iman. Perisai
dipilih Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai hidup kita. Saya tidak tahu apa pergumulan Bapak Ibu saat ini, tapi saya yakin bahwa apapun itu, masalah seberat apapun itu, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Amin. Mungkin kelihatannya tembok kanan kiri muka belakang tembok, sepertinya tidak ada jawaban. Secara manusia kita tidak bisa menemukan jawaban, tapi ingat, Tuhan punya 1001 cara untuk menolong setiap pergumulan hidup kita. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, jangan pernah berhenti untuk menyembah Dia. Mari siang hari ini kita mau terus bawa hati kita dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang begitu baik atas setiap kami. Engkau Allah yang selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Kuasa-Mu tidak terbatas atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami siap untuk mendengarkan taburan firman. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Semua katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Biar pujian ini boleh menjadi doa setiap kita, bahwa kita tidak pernah ragu mengikut Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara
dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Selamat siang kepada para jemaat yang mengikuti secara online di rumah. Tema hari ini sangat aneh, jarang yang mengkhotbahkannya. Temanya adalah hidup sesudah mati. Amin. Amin. Jadi manusia punya dua dimensi, hidup fana, sementere, sementara, begitu ya, dan hidup kekal. Nah, tetapi ada dua bagian Hades, ya. Hades untuk orang jahat namanya Sheol. Sheol itu adalah hell atau api kekal, neraka jahanam. Nah, begitu ya. Lah, kita akan belajar tentang satu firman yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang kematian, kehidupan sesudah kematian. Kita akan membaca firman satu persatu ayat. Mohon dibukakan dan kita akan baca. Mohon yang di rumah membuka kitab Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal 16 mulai ayat yang ke-19. Ada 10 lebih uraian yang akan Tuhan katakan di dalam kisah tentang kehidupan setelah kematian, yaitu kisah nyata tentang Lazarus pengemis dan orang kaya. Baik, kita akan baca. Sudah kita dapatkan ya? Oke, dengan keras mohon dibaca, karena di India Tuhan berkata, kalau khotbah tidak boleh borongan. Ya, saya tersentak dan saya bertanya Tuhan, why Lord? Kemudian Tuhan menjawab, domba-dombaku mendengar suaraku. Amin. Saya khotbahkan pertama pagi ini tentang keistimewaan peka mendengar suara Tuhan di dalam Alkitab, di dalam khotbah, lebih utama dari korban apapun, lebih utama dari pujian dan penyembahan. Amin. Maka kemudian apa yang utama di dalam ibadah? Datang untuk mendengar suara firman Tuhan. Amin. Ya, mari kita baca sehingga kita dapat peka mendengar suara Tuhan. Mari, tolong dibuka Lukas 16 ayat 19. Yang keras sekali, baik yang di musik membaca. Amin. Kalau perlu dengan mic 1, saya arahkan semuanya membaca. Katakan, saya mulai dengan 3, 2, 1 dan kita baca. Amin. Ya, 3, 2, 1. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah bulu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa manusia di bumi, baik sekaya apapun, mereka biasanya tidak respon kepada kebenaran firman. Mereka hanya happy ya, yaitu hidup karep-karepku dewe Gusti. Jadi mereka menikmati kehidupan ini dengan sepakat kompromi terhadap sekuler. Jadi kalau aku kaya, ya tak nikmati dong kekayaanku. Jadi hidupnya tidak pernah mengarah, mengacu untuk peka mendengar
suara Tuhan. Selama hidup hanya apa yang matanya lihat, dia tidak pernah mencari yang matanya nggak bisa lihat seperti lagu tadi. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilebih-lebihkan, dilimpahkan, ditambahkan kepadamu. Apa itu? Bahwa hidup bukan hanya sementere, tetapi hidup itu adalah ada hari esok. Amin. Ingat lagunya berkata begini ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kita Allah menjadi manusia. Lagu Natalnya berkata, dia lahir bagiku, dia mati bagiku, dan kemudian dia bangkit dari kematian. Dialah yang sulung, kitalah yang akan berikutnya. Amin. Bahwa di balik kehidupan sementara akan ada kematian, dan kematian itu bisa kematian yang kedua atau kematian kekal. Ya, bahasa singkatnya binasa. Tetapi sesungguhnya di seluruh Alkitab Tuhan tidak menghendaki seorang manusia pun yang menerima gambar Allah, rupa Allah, dan nafas Allah ini go to hell. Tidak ada. Amin. Ayatnya di mana? Nanti baca di rumah. Semua yang di rumah siapkan baca. 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Amin. Dua ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki semua manusia go to hell atau binasa, melainkan semua manusia berbalik dan bertobat. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Tuhan berkata, itulah yang baik dan berkenan bagi Allah juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua manusia dapat diselamatkan. Tetapi Tuhan memberi pilihan bebas. Orang kaya ini mengambil pilihannya sendiri. Dia lupa kalau ada hari esok. Setelah kehidupan sementara akan ada kematian, dan dia lupa. Baik, kita lanjut ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Lukas 19 ayat yang ke-20. Baik, 3, 2, sudah. Lukas 19 ayat yang ke-20. 3, 2, 1. Baik, yang keras. 3, 2, 1. Lukas 19 ayat 20. Nanti sampai 31. Oke? Yes. Wah, lebih canggih nih. Ya. Baik. 3, 2, 1. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah minta Tuhan. Lukas 16. Saya minta ampun. Ya, opanya ya. Salah ngomong. Lukas 16 ayat 20 sampai 31. Satu persatu dulu. 3, 2, 1. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Nah, apa yang terjadi? Orang kaya dan pengemis miskin. Ayat 21. 3, 2, 1. dan ini menghilangkan lapangnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya tidak mau sharing. Nih sedikit dah, ikannya sedikit, nasinya banyak gak apa-apa. Ini
buat kamu tidak mau. Kita harus belajar dari kaum sahabat kita. Apa kaum sahabat kita apa? Saya nggak tahu. Banyak orang-orang yang punya kasih karunia yang hebat. Banyak di sekitar Malang dan di seluruh bumi Indonesia ada tulisannya warung makan atau sarapan gratis. Tapi cepat habis karena dijatah hanya berapa puluh bungkus. Nah, itu Tuhan sudah ngomong, ketika aku lapar, Engkau memberi aku makan. Ingat itu. Makanya kita lupa. Kaum sahabat kita, dia lebih cenderung mengasihi sesamanya. Meskipun mengasihi sesamanya beda dengan kita. Mereka memberikan banyak sekali fitrah, sedekah, sedekah, dan banyak sekali. Yes, oke. Lah, baik, kita akan lanjut. Ayat 22, 3, 2, 1. Ia dalam melakukan itu, lalu dibawa menaikkan pengakuan. Amin. Ayat ini mengatakan orang menderita sengsara, Tuhan perhatikan. Orang ini hidupnya tidak pernah menyusahkan orang. Dia hanya kebetulan nasib, katanya ya. Nasib itu enggak ada. Semuanya Tuhan rancang. Amin. Jadi Tuhan berkata, dah kamu jadi orang miskin ya nak. Dan dia siap, bukan karena malas, tetapi Tuhan jadikan dia seorang pengemis dalam istilah Alkitab, dan dia miskin. Tetapi ketika mati, ternyata dia peroleh bagian Hades yang bukan Sheol, bukan neraka, tetapi dibawa oleh malaikat ke surga. Yes, ayat 22, lanjut. Ya, 3:23. 3, 2, 1. Orang yang itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuan. Kalau malam hari, saudara dapat lihat bintang. Tapi kalau saudara mau pergi ke bintang dengan pesawat jet apapun, dengan pesawat antariksa menuju bulan pun, saudara nggak dapat. Karena harus kecepatan miliaran kilo baru saudara bisa sampai bintang. Tetapi Tuhan memberi mata ini 500 juta selfie untuk kita bisa melihat di dalam kegelapan bintang. Bintang menurut analisis ilmiah, bintang itu besarnya jauh lebih besar dari matahari. Bahkan jutaan bintang bisa tinggal, jutaan matahari bisa tinggal di dalam satu bintang. Betapa, ayo katakan dengan saya, betapa besarnya kasih Allah, kekuatan Allah, kedahsyatan Allah tidak dapat diukur. Lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya. Amin. Laut bisa diukur, tetapi kasih Allah tidak dapat diukur. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk kasih Allah. Nah, di dalam ini orang mati ini kena apa ya? Kok dia lah terbukti di ayat 19, dia sama sekali tidak menggubris firman Tuhan. Dia sudah tahu ada pengharapan di balik kematian, yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Namun orang kaya ini cuek-cuek saja. Ya, orang yang sengsara tadi
pasrah. Maka apa yang terjadi? Mari kita lihat apa yang terjadi pada ayat berikutnya. Sudah? 3, 2, 1. Lalu Ia berseru katanya, Abraham kasihkan aku Lazarus supaya dia mencucurkan jarinya ke dalam air dan mencucurkan lidahku Ayat 23 menyatakan bahwa orang kaya itu matanya di neraka. Matanya bisa apa? Ayo katakan dengan saya. Orang kaya di neraka. Ayo, orang kaya di neraka, matanya masih bisa melihat ke surga dari neraka. Luar biasa ya Tuhan. Jangan main-main lagi dengan hidup sementara. Amin. Yang kedua, dia bisa mendengar. Yang ketiga, dia bisa berbicara. Yang keempat, dia bisa kesakitan. Yang kelima, satu tetes air pun tidak ada di neraka. Maka dia memohon belas kasihan. Dulu Lazarus tidak pernah membutuhkan belas kasihan. Dia hanya membutuhkan, kalau Tuhan baik kasih saya makan. Tetapi dia bilang, kok enak kowe, tak pek dewe makanannya, tak maem sendiri, sangat egois. Maka apa yang terjadi? Tuhan Abraham menjawab dari surga. Loh, komunikasi bisa terjadi antara surga dan bumi. Betul? Betul? Tetapi apa? Abraham berkata, tidak ada jembatan nih. Jembatan antara surga dan bumi boten wonten. Kalau tangannya Lazarus mencucukkan setetes air, berarti ada nggak air yang banyak begini di neraka? Tidak ada. Yes, betul ya. Airnya siapa ini? Wah, boleh dikasih kepada orang kaya? Nggak boleh ya? Nggak boleh katanya. Karena apa? Kok enak? Kenapa? Alasannya bukan nggak boleh saja. Ayat berikutnya ini yang Tuhan Abraham katakan. Ayo, ayat 25. Ayat 25. Yes, sampai 31 nak. Oke. Ya, luar biasa cucu-cucuku ini ya. Haleluya, amin. Yes. Ayo. Lukas 16 ayat 25. 3, 2, 1. Tetapi Abraham berkata, anak, tidak tahu bahwa engkau akan menyelesaikan segala sesuatu itu. Sedangkan Lazarus segala yang sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Menderita di bumi bukan berarti akhir hidup. Menderita di bumi adalah bagian penghiburan, kata Abraham. Untuk apa? Karena hidup hari esok, hidup di dalam kekekalan. Itulah yang terjadi pada Lazarus. Amin. Ayat 20 berikutnya, 26. Nah, ini yang ketujuh. 3, 2, 1. Mulai daripada itu di antara kami dan engkau berjalan berangkat sesuatu lagi, supaya mereka yang memberi dedikasi padamu atau mereka yang mengatakan kepada kami tidak dapat menyambut. Coba bawakan buku Jalan ke Surga 1 sama buku yang itu. Ya, ya, betul. Jalan ke Surga. Puji Tuhan. Nah, saya kasih Jalan ke Surga. Jadi seperti ini. Ini nanti boleh saudara miliki dengan syarat saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, seperti ini. Jalan ke surga.
Amin. Antara bumi dengan surga tidak ada jembatan. Jembatannya, ayo katakan, jembatannya adalah pada saat manusia masih hidup, yaitu berbalik dan bertobat, menjadi percaya, mati terhadap dosa, dan yang keempat, berjalan bersama Tuhan. Amin. Karena Tuhan satu-satunya jalan ke surga. Tuhan juga ayo coba dibuka dulu Kisah Rasul 4 ayat 12. Di kolong langit tidak ada satu nama pun yang layak untuk namanya disebut sebagai juru selamat. Tidak ada. Hanya satu nama, yaitu nama yang disebut Yesua atau Yesus, yang artinya dialah pengampun dosa seluruh umat manusia. Sudah? Ayo kita baca dengan keras. 3, 2, 1. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kita dapat diselamatkan. Amin. Namanya disebut, dia itu dikandung oleh perawan Maria, bukan dari sperma laki-laki, dan Tuhan memberi dia nama melalui malaikat kepada Yusuf di dalam mimpi, bahwa yang dikandung Maria adalah daripada Roh Kudus. Matius 1 ayat 21, ayat 18 dan 20. Namanya adalah Yesus. Arti nama Yesus, dialah pengampun, dialah penebus seluruh umat manusia. Amin. Amin. Yohanes Pembaptis mengatakan lagi, bukan di dalam Yohanes 1 ayat 29. Jadi jelas sayang orang kaya itu apa? Bukan kopi latte, tetapi tulet. Apa tulet artinya? Terlambat. Ayo, bukan kopi latte ya, tapi tulet, terlambat. Ayo, 3, 2, 1. Pada keesokan harinya pada Tuhan Yesus datang kepada dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana cara Tuhan menghapus dosa manusia? Di dalam Ibrani 9 ayat 22 ditegaskan, no bloodshed, no forgiveness. Di dalam kitab Taurat Perjanjian Lama, 5 kitab yang ditulis Musa, ditulis dengan jelas bahwa tanpa pencurahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ibrani 9 ayat 22. 3, 2, 1. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa perubahan darah tidak ada pengampunan. Nah, sekarang kita baca darahnya siapa? Ayat 14, Ibrani 9 ayat 14. Ayo kita baca supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan. Amin. Amin. Ya, ayo 3, 2, 1. Betapa lebihnya dari Kristus yang memberi roh yang telah melakukan dirinya sendiri kepada akan menyucikan dan mengurangi kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Darah Yesus. Bagaimana Yesus bisa berdarah? Ibadah yang berikutnya, healing ministry. Maka kita akan baca di dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Caranya, coba lihat saya, pemirsa yang online, katakan seperti saya, tanganmu begini, ayo tanganmu begini nyo, oke, tingok,
Alkitab menyebut Tuhan telah 5 kali disembelih. Disebut 5 kali kata telah disembelih. Amin. Yang pertama dikatakan melalui Paulus. Yang 4 kali dikatakan melalui Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 5 ayat 6, ayat 9, ayat 12. Ayo katakan, saya tanya kepada cucu ganteng ini. Coba kamu lihat, kamu lihat opa. Ayo, Wahyu 5. Ayo ikuti saya, Wahyu 5 ayat 6. 6 ditambah 3 berapa? 9, betul? 9 ditambah 3 berapa? Yaitu kata telah disembelih. Dan yang terakhir Wahyu 13 ayat 8. Berarti 5 kali. Mari kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. 1 Korintus 5 ayat 7. 3, 2, 1. Yang lama itu supaya kamu menjadi agung yang bebas. Sebab kamu memang tidak lagi. Sebab anak domba pasti tidak juga telah disembelih. Siapa yang telah disembelih? Yesus Kristus. Siapa? Yesus. Kristus. Kristus artinya Mesias. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Balik kepada Lukas 16. Mari balik. Lukas 16 ayat yang ke-27. Ya betul ya. Nah 3, 2, 1. Orang itu kalau demikian minta kepada Bapa yang Nah Abraham diminta Lazarus dibangkitkan hidup kembali. Saya mau tanya, Alkitab mengatakan orang mati bisa nggak dibangkitkan? Coba WL-nya jawab. Bisa nggak orang mati dibangkitkan? Bisa nggak? Bisa. Ayo tangannya 5. Mau 5. 1 yang keras. 1 Elia membangkitkan orang mati. 2 Elisa. 3 Petrus. 4 Paulus. 5 Tuhan Yesus. Amin. Tapi orang yang mati dihidupkan, ketika umurnya tua, ya mati lagi. Betul nggak? Lazarus yang dibangkitkan mati lagi. Amin. Karena apa? Katakan dengan saya. Sebab tubuh saya ini sementeri. Mana? Amin. Jadi saya belum dipanggil pulang Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tetapi setelah kematian yang Tuhan kehendaki, ya, Tuhan berkata, istri saya almarhum, saya peluk 4 jam di kamar mayat. Tuhan berkata, son, she is finished, you are not yet. Anakku, istrimu sudah selesai, kamu belum. Jadi kalau Tuhan berkata sudah selesai, berarti ya sudah selesai. Amin. Saya yang belum. Yes. Oke. Jadi kita tahu bahwa kebangkitan orang mati pun itu sementara. Amin. Orang yang lumpuh berjalan, mata buta sejak lahir, melihat lagi, itu pun sementara. Kenapa sementara? Orang buta sejak lahir, ketika dia dapat melihat lagi, kemudian dia umurnya tua sampai 100, buram nggak matanya? Buta lagi nggak? Buta lagi. Yes. Nah,
kasihan orang kaya ini, dia terlambat menyadari. Yang ketujuh, dia merasa dia dapat mengerti firman kalau Lazarus dibangkitkan akan menjadi saksi Tuhan Yesus untuk supaya semua keluarganya, 5 saudaranya berbalik dan bertobat. Tetapi dia ngomongnya, mengertinya setelah dia di neraka. Ya, tidak ada cara. Amin. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Ayat yang ke-28. 3, 2, 1. Sebab masih ada 5 Yang ke-8, kita lihat apa? Lukas 16 ayat 28. Yes. Puji Tuhan. Cucuku pinter-pinter. Ayo 3, 2, 1. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat. Nah, dia sadar. Dia mencoba mengingat kembali, menyesal aku. Kenapa ya? Dulu selama hidup sebelum mati, sebelum aku dibawa ke neraka ini, aku tidak pernah sadar, tidak pernah mau dengar firman, tidak mengerti kalau ada hari esok. Ya, terlambat sudah. Ayat berikutnya di 29, 3, 2, 1. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian besar kepadamu. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Hari ini khotbah ini sama, mengulang kembali. Dulu kepalanya dia dipenggal karena dia menyaksikan, mengajak semua manusia untuk berbalik dan bertobat karena kerajaan Allah sudah dekat. Siapa yang dipenggal? Namanya Yohanes Pembaptis. Betul ya? Betul. Siapa yang lanjutkan? Tuhan Yesus. Sekarang siapa yang lanjutkan? Saya. Ayo katakan saya dan kamu. Semua kita menjadi saksi Kristus di kemuliaan untuk Tuhan. Ayat yang ke-30. Terlambat. Kalau selama hidup kitab para nabi, Alkitab, PL dan PP, karena di dalam perjanjian lama ringkasannya di Ibrani 1 ayat 1. Amin. Dan Ibrani 1 ayat 2 dan 3, Tuhan berkata-kata melalui mulut putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Maka apa yang terjadi? Semua download Alkitab LAI sekarang dikatakan kalau sudah download baru, perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus hurufnya merah. Amin. Hurufnya merah. Itu ya, sayang di sini nggak bisa. Tapi di dalam Alkitab LAI download online hurufnya merah. 50 tahun lalu Holy Bible bahasa Inggris sudah merah. PG yang keluar dari mulut Yesus sudah merah. Lanjut ayat 31. Ayat 30. Ayo. Lah ini ya, dia ngotot. Dia sadar kalau dia terlambat bertobat. Makanya dia minta Bapak Abraham supaya saudaranya yang hidup itu bisa bertobat. Sayang, dia sadarnya ketika di neraka. Terlambat ya, kasihan ya. Oke, lanjut ayat 31. 3, 2, 1. Kata Abraham kepadanya, Yang keras, 3, 2, 1. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi,
mereka tidak juga mau menjadikan sekaligus yang bangkit dari orang-orang. Manusia punya pilihan bebas, hidup menurut cara dunia, hidup menurut cara dirinya sendiri, my way atau God way. Amin. Amin. Nah, perhatikan ayat 31. Sudah, ayat 32. Yang keras. 32, bukan 3. Ya, 31 sudah. Sudah ya. Nah, kita tahu sekarang kalau 10 hal tentang penyesalannya, pertobatannya sudah terlambat. Dia rindu untuk mengabarkan kabar baik kepada saudaranya, tapi sayang dari neraka tidak bisa mengabarkan kabar baik. Yes, itu yang terjadi. Baik, saudara, khotbah selesai, tetapi sekali lagi tantangan untuk pertanyaan. Bumi surga. Bumi surga yang di tengah adalah lautan api neraka. Amin. Jalannya hanya jalan salib. Amin. Kalau berjalan di atas salib, dia bisa selamat hidup kekal. Oke. Tetapi apa yang terjadi? Buku ini bisa memenangkan ribuan, puluhan ribu jiwa. Saudara boleh dapat cuma-cuma dengan syarat bisa menjawab. Ya, ayo katakan bahasa Madura. Neng koneng, kuning-kuning, kuning-kuning. Artinya Tuhan. Amin. Tuhan berkata bahwa Dia datang menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Dan Dia menantang dunia, dikatakan, "Hai kamu manusia yang letih lesu dan punya beban berat di hatimu, mari datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan penyataan surgawi." Tetapi semua orang hampir cuma lewat apa to iku, ibadah yo, bukan warung loh ini yang di pojokan khusus hari ini. Tetapi mereka tidak sadar. Nah, apa yang terjadi? Nih, hatinya manusia apa? Bahasa Madurane ireng-ireng guteng. Hatinya manusia ireng-ireng guteng. Nah, ada satu dosa yang saudara giat ibadah sepanjang hari, jadi WA, jadi apa, tapi saudara bisa go to hell. Apakah dosa? Dosanya tidak usah melakukan pelanggaran dosa. Satu saja. Apakah itu? Dosa yang dimana tidak membunuh, tidak separuh nyolong, ya, tel motel, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa berdosa. Dosa apa? Tahu ada yang bisa angkat tangan, berani angkat tangan, jawab. Ayo ikuti saya. Dosanya adalah tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Baca yang keras. Yang keras. Tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dosanya itu. Amin. Kita nyanyi, WL nyanyi. Aku percaya, tapi
Tuhan lihat di hatimu tidak ada satu firman yang hidup, kamu layak nggak disebut Tuhan kamu percaya? Tidak mungkin. Karena Roma 10 ayat 17, iman itu timbul di hati karena firman itu adalah roh, bukan tulisan, bukan logos, tetapi rema. Makanya Tuhan berkata, firman-Ku ialah roh dan hidup kekal. Yohanes 6 ayat 63. Tuhan juga berkata, firman-Ku ialah pedang roh, pedang bermata dua. Amin. Di Ibrani 4 ayat 12 dan di Efesus 6 ayat 17. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang di depanmu ini dia sangat benci kepada Yesus. Saya sangat benci kepada Yesus karena saya terikat merokok. Satu hari nampak ketika sekolah di Amerika, di Kanada, saya belajar untuk mengerti rahasia kitab suci kaum sahabat yang terdiri 114 surah dan terdiri dari 6.666 ayat. Kemudian saya jadi benci. Saya belajar dari orang-orang Arab sejati yang kuliah di Kanada dan di Amerika. Makanya saya pulang, saya petentang-petenteng, saya katakan, siapa Yesus itu? Wah, gak penting. Orang Kristen, mau apa itu? Dan seterusnya. Sampai tanggal 31 Maret tahun 2002, pedang roh itu menancap di hati saya. Ikuti saya yang Tuhan katakan. 3 ayat. Karena, ayo katakan. Pertama, tidak tahukah saya bahwa tubuh saya adalah bait Allah, di mana roh Allah diam di dalam saya. Barang siapa membinasakan tubuh saya dengan merokok, menyebabkan kematian, maka Tuhan akan menghukum saya. Karena tubuh saya adalah kudus dan tubuh saya ialah bait Allah. Amin. Yang kedua, Tuhan berkata, 1 Korintus 3 ayat 16-17. Yang kedua, Tuhan berkata, tidak tahukah saya, yang keras, atau tidak tahukah saya bahwa tubuh saya ialah bait Roh Kudus. Roh Kudus yang saya peroleh dari Allah, dan bahwa saya bukan milik saya sendiri, karena saya sudah dibeli, harganya sudah lunas. Karena itu saya harus memuliakan Allah dengan tubuh saya. Yang ketiga, itu 1 Korintus 6, 19-20. Dan yang ketiga, Ibrani 3 ayat 6. Kalian yang baca, oke? Ibrani 3 ayat 6. The Father, the Holy Spirit, and now the Son. Siapakah tubuhmu menurut Tuhan Yesus? Ibrani 3 ayat 6. Baik, saya akan akhiri setelah ini. Saya akan minta saudara ikuti doa saya. Amin. Yes. Nanti ibadah terakhir tentang healing ministry. 3, 2, 1. Saya, katakan, rumahnya ialah saya. Amin. Ayo terus. Dan jika saya sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada iman, kepercayaan, dan pengharapan hidup kekal yang saya megahkan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi gereja yang sejati tak peduli ditaruh di sini, di rooftop, dimanapun, di TP, dimanapun, tetap kita ini sebagai tubuh Allah Bapa,
Allah Roh Kudus Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nanti saya singgung sedikit tentang janji hidup kekal. Sekarang kita akhiri. Mari panggil berdiri. Kasihan ya, orang ternyata ada kematian kedua kali, kematian kekal, binasa, dan hidup yang kekal di surga. Ayo, saudara pilih mana hari ini? Baik, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mengerti bahwa kelak ada hari esok, sebab Tuhanku telah bangkit, satu kali mati, satu kali bangkit menjadi yang sulung. Kami masing-masing akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Terima kasih Bapa. Hari ini saya buka hati saya mengaku dosa, saya meminta ampun, saya mengampuni orang lain, saya menerima Tuhan ke dalam hati saya. Hari ini pimpin saya sepanjang sisa hidup saya, bahwa di dalam ibadah hari ini hadirat-Mu telah membuka, mencelikkan mata hati kami, bahwa ada hidup hari esok, yaitu hidup kekal, dan ada binasa, kematian kedua, mati yang kekal. Tuhan, kami, Engkau tahu Tuhan, kami punya pilihan bebas. Tetapi hari ini, saudara mau mati kekal atau hidup kekal? Saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, kami membuat pilihan. Mata hati kami mengatakan pilihan kami, dan Tuhan yang hadir dapat melihat hati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati untuk hidup, menambah nilai bagi orang lain, sebagai satu-satunya cara mengasihi Tuhan yang mata kami tidak dapat melihatnya. Tetapi melalui renungan yang Tuhan berikan hari ini, Tuhan menyingkapkan mata hati, mata yang kedua kami, mata iman, mata batin. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Terima kasih Pastor Wimpi. Dan kita akan melaksanakan perjamuan suci. Yang belum menerima perjamuan suci bisa ambil di belakang. Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Katakan, ku bersyukur selalu kepadamu,
pandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Amin. Terima kasih. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Yang percaya punya Bapa yang baik, angkat tanganmu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari lebih lagi sama-sama ya, mengaku kita punya Bapa yang baik. Angkat tanganmu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Oh, ramaya siapa ramaya sikit penuh karunia. Oh, haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Yang mau bersyukur, ayo nyanyikan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Yang mau bersyukur, ayo katakan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Engkau indah Tuhan, kami menyembah. Engkau hadir terima kasih. Oh, tidakkah kau rasakan hadirat yang ada di tengah-tengah? Oh, kita angkat roti di atas kepala kita. Aminkan jika saudara percaya. Bukankah roti yang atasnya kita angkat? Bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. 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 Makan dalam nama Yesus. Dalam nama Makan Tuhan. dalam nama Yesus. Terima kasih.
saudara sepakat atas firman? Bukankah anggur yang atasnya kita angkat adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Lord, I worship you. Oh, I worship you. Thank you, Lord. Oh, I worship you. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang pada Yesus. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Akui, terima anugerah, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita sujud di altarnya. Sekali lagi katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, ubah hidupku. Barui hati, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami menyembahmu Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Ramaya Syekara Marala Yase. Oh, berkati hamba-Mu Pastor Wimpi yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati hidup, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatan, berkati anak. Tuhan berkati, dan berkati juga kami sekalian yang telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami, menjadi rema buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah muji nyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan, amin.
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Beberapa pengumuman. Minggu depan kita ibadah jam 11 seperti hari ini. Jam 11, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pastor Tirsa Agustina, hamba Tuhan yang dipakai masih muda tapi dipakai Tuhan luar biasa. Beliau akan melayani di tempat kita. Mari ajak sahabat, keluarga lain, saudara-saudara lain untuk sama-sama beribadah. Minggu depan kita akan kembali ke rooftop atas Bapak Ibu. Jadi yang online jangan lupa kita minggu depan kembali di rooftop atas. Karena hari ini rooftop sedang ada acara, jadi kita mengalah untuk ibadah di tempat ini. Oke, untuk pengumuman lainnya Bapak Ibu bisa lihat di media sosial kita di Instagram, YouTube maupun di Instagram, YouTube, TikTok atau di TikTok. Jangan lupa juga catat nomor handphone. Mungkin yang butuh pengumuman, mau tanya konseling pelayanan, bisa menghubungi di nomor telepon tersebut. Oke, persembahan sudah dijalankan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Ku tak pandang dari gereja mana. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau hatimu seperti hatiku, kalau saudara dan saudariku, saudara dan saudariku. Sekali lagi katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wajah-wajah di sebelah belakang kanan kiri. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Bapa. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin, amin. Minggu kemarin waktu kita nyanyi lagu ini, ku lihat di wajahmu, saya suruh toleh kanan kirinya. Ada bapak-bapak sama ibu, ketika gini saya suruh pandang, nggak mau, mari gegeran. Jadi saudara, puji Tuhan kita diberkati di tempat ini. Mari ajak teman-teman yang lain minggu depan sama-sama ibadah di tempat ini. Jangan lewatkan minggu depan Tirsa, Pastor Tirsa, awal Agustus kita akan dilayani oleh Yusak Sudarwo. Ini lagu-lagunya sangat memberkati kita semua. Yang gandol Gusti, terus apalagi ada banyak itu ya, lagu bahasa Jawa, wah luar biasa. Ayo ajak keluarga lain, sahabat-sahabat lain, kasih tahu di Matos ada tempat ibadah, ben kok mari ibadah bisa jalan-jalan ambil keluarga nih, bisa makan, ya loh, ada Matos, ada Transmart. Ayo diajak ya minggu depan ya teman-teman, supaya bisa sama-sama kumpul di tempat ini. Mari kita taruh kedua tangan kita, dekatkan di dada kita. Dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku, itu kata firman Tuhan. Mari kita biar mengakui iman rasuli dan disertai dengan doa Bapa kami. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai usaha pekerjaan kami, menyertai keluarga kami, menyertai kesehatan kami, menyertai anak bahkan cucu kami disertai oleh Tuhan. Kami terima berkat-Mu dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Allah Makan sedikit. Makan. sembah Bakso atau di atas. Kasih setianya yang Sampai jumpa di jam 4. Iya, belum. Besok kemana ini? Hah? Mau kemana? Makan dulu aja di sini. Enggak.